Baik, kita mulai. Jadi akuntansi ya, pengenalan bagi program studi Magister Appraisal ya, Magister Penilaian MMPP ya. Jadi akuntansi itu penting ya bagi MMPP. Kenapa penting gitu ya? Karena apa yang dikerjakan ya berdasarkan penilaian itu ya, itu semuanya ilmu akuntansi ya. Jadi kalau latar belakangnya ada yang dari teknik, ada yang dari pertanian ya, itu semuanya praktiknya ke bidangnya masing-masing, tapi dasarnya tetap akuntansi. Nah, jadi magister penilaian MMPP ya, magister penilaian properti dan penilaian itu selaras gitu ya dengan IFRS. Nah, di sini ada IFRS ya, International Financial Reporting Standard gitu ya. Kenapa ada IFRS? Ya karena semuanya berdasarkan pada nilai wajar ya. Jadi mau nilai aset harus pada nilai wajar, nilai pasar. Kalau dulu berdasarkan nilai buku gitu ya. Nah, sekarang ditambah ya, bukan dihilangkan nilai buku tetap diakui ya. Tetapi ditambah diakui juga nilai wajarnya, nilai pasarnya ya. Artinya fair value. Nah, fair value itulah diatur oleh IFRS. Jadi IFRS itu adalah standar akuntansi dunia ya, International Financial Reporting Standard ya, standar akuntansi keuangan. Ya. Kalau dulu ada namanya FASB, Financial Accounting Standard Board gitu ya. Kalau dulu beda-beda ya. Kalau Inggris pakainya mereka standar akuntansi Anglo-Saxon ya kan. Kalau Indonesia berkiblat ke Amerika ya standar akuntansinya. Sehingga Malaysia berbeda dengan Indonesia gitu ya. Nah, dalam adopsi Financial Accounting Standard. IFRS itu di Indonesia diterapkan di mana gitu ya? Di SAK ya, ada SAK namanya, Standar Akuntansi Keuangan. Jadi standar akuntansi keuangan itu diterapkan ya, atau juga lembaga payungnya adalah IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Di mana SAK itu adalah adopsi gitu ya, adopsi dari IFRS ya. Jadi adopsi dari IFRS, level internasional, ya SAK level nasional Indonesia. Jadi yang tertuang di IFRS gitu ya, itu diadopsi gitu ya, mentah-mentah oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk SAK ya, standar akuntansi keuangan. Jadi SAK itu kitab sucinya orang akuntan ya. Jadi semuanya merefer ke SAK. Ya kan? Tanpa adanya SAK maka panduannya tidak ada gitu ya. Jadi SAK itulah panduan dari praktik akuntansi yang ada di Indonesia. Nah, kita dalam chapter ini kita akan melihat nantinya bagaimana gitu ya aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi itu sendiri gitu ya, dan juga bagaimana prinsip, etika gitu kan, dan asumsi ya, dalam akuntansi gitu ya. Semuanya ada asumsi gitu ya. Kalau orang bisnis pun juga punya asumsi, ya kan. Kemudian juga bagaimana accounting equation, ya artinya persamaan akuntansi gitu ya. Bagaimana pelaporan keuangan. Nah, ini topik yang kita bahas hari ini gitu ya. Jadi do it katanya. Yang kita dapatkan adalah basic konsepnya gitu ya. Do it ya, building block accountingnya. Kemudian yang kita dapatkan adalah equity effect, dampaknya ke ekuitas gitu ya. Kemudian juga tabular analysis dan juga penyajian laporan keuangan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini accounting activities and user, dari aktivitas akuntansi itu semuanya ada. Mau di apa ya, mau di yayasan ya, mau di perusahaan nirlab, perusahaan yang mendapatkan laba, ya kan, mau kira-kira aspek perusahaan mana yang nggak ada akuntansinya, saya tanya. Ada nggak aktivitas yang nggak ada akuntansinya? Nggak ada, Nggak Pak. ada ya kan, Ada ada semua. semuanya. Di level manapun ada akuntansi, di masjid pun ada, di gereja ada, gitu kan. Apalagi di perusahaan, ya artinya nggak bisa dihindari akuntansi itu, selalu ada di mana-mana, gitu ya. Nah, jadi dalam hal itu aktivitasnya apa? Ya aktivitasnya 3 akuntansi. Pertama adalah mengidentifikasi perkiraan, kemudian mencatat recording, ya kan. Kemudian juga mengkomunikasikan hasil. Nah, jadi 3 aktivitas inilah aktivitas akuntansi. Nah, dalam
aktivitas akuntansi, siapa saja usernya, terutama internal user. Ya, artinya pengguna dalam ya, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian SDM, manajemen, itu aktivitas internal ya, pengguna internal akuntansi ya. Jadi kepentingannya ada. Nah, sedangkan yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi dari pengguna eksternal siapa? Ya, pertama adalah investor. Yang kedua itu adalah kreditur. Kemudian bisa government. Itu orang yang berkepentingan terhadap akuntansi. Kalau investor udah pasti, dia ingin tahu modalnya naik atau turun. Kalau saya berinvestasi gitu kan, saya pikir modal saya naik. Kalau modal saya turun, berarti modal saya tergerus. Kenapa? Karena rugi. Nah, biar supaya nggak rugi di mana? Dipantau. Maka biar dipantau, maka laporan harus ada. Ya, laporan harus ada kepada investor atau disebut orang dengan stakeholder. Kemudian kreditur, ya pemberi pinjaman. Ya pemberi pinjaman, ya dalam hal ini berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Dia ingin mana laporan, ya laporan keuangan, gitu ya. Laporan keuangannya pun tidak bisa laporan keuangan internal, harus laporan keuangan yang audit, gitu ya. Ya, kemudian juga kita lihat ya, external user itu tax authority, kantor pajak, ya berkepentingan. Apalagi kalau laporan keuangan sekarang, gitu kan, kalau mau menyampaikan SPT, ya kan, menyampaikan SPT, kantor pajak minta apa itu? Apalagi untuk PPh badan, ya kan? PPh badan dia minta laporan keuangan yang apa? Ya, minta laporan keuangan yang diaudit, gitu kan? Laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Baru nanti menentukan PPh-nya dari situ dia. Selain itu dia bandingkan dengan pengamatannya, ya, petugas pajak ya, atau Fispus. Kemudian juga regulator agensi. Siapa itu regulatory agency? Seperti misalnya Bapepam, seperti misalnya OJK. Itu semuanya regulatory agency. Labor union, serikat pekerja, berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Mereka disebut dengan external user. Ya. Kemudian kita lihat di sini basic konsepnya. Ya. Jadi basic konsepnya, prinsip dasarnya adalah ada 3 step, ya, 3 proses, yaitu identifikasi, recording, communication, yang bisa kita simpulkan. Ya. Lalu ada bookkeeping. Bookkeeping itu siapa? Bookkeeping itu adalah tenaga pembukuan. Bookkeeper istilahnya ya. Jadi bookkeeper itu orang yang mengerjakan pembukuannya. Akuntan menyajikan. Ya, tetapi akuntan itu bukanlah yang menginterpretasikan, dia hanya menyajikan. Apa yang disajikan? Laporan keuangan. Ya, kemudian juga the two most common type of external user and investor company officer. Ya, jadi di situ tujuannya adalah kepada siapa informasi akuntansi, external user dan internal user. Kemudian juga managerial accounting activities berfokus pada internal. Jadi untuk kepentingan dalam, orang dalam, maka disebut dengan akuntansi manajerial ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat etiknya ya, bagaimana cara artinya menyajikan laporan keuangan itu ada etikanya ya. Etikanya adalah pengakuan ya terhadap etika atas situasi, kemudian juga mengidentifikasi dan menganalisa prinsip atau juga elemen, dan juga mengidentifikasi beberapa alternatif ya yang berdampak terhadap pemangku kepentingan. Nah, jadi di sini ya prinsip dari standar akuntansi ya, standar akuntansi itu dalam hal ini disusun oleh lembaga-lembaga ya, artinya memang bukan ada seperti itu aja ya, tapi ada lembaga yang men-settingnya ya. Siapa itu? IASB ya, International Accounting Standard Board. Ya, International Accounting Standard Board itu ya dianggotai 130 negara ya. Jadi masuk dalam 130 negara, dan juga FASB, Financial Accounting Standard Board. Jadi Financial Accounting Standard Board itu dulu pernah melahirkan apa yang disebut dengan namanya GAAP ya. Generally Accepted Accounting Principle. Ya, kalau orang ikut Indonesia menyatakannya GAAP itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum, PABU katanya dulu ya. Nah, jadi PABU itulah dia Generally Accepted Accounting Principle.
Ya, itu banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan di Amerika. Kalau sekarang semuanya sudah satu standar, ya kan, yang namanya IFRS. Nah, jadi ini semuanya sudah dalam satu naungan IFRS sekarang ya ini. Kalau dulu ini GAAP. IFRS itu kapan berlaku? Tahun berapa kira-kira? 2010, Pak. Ya, 2010 ya. Nah, 2010 sebelumnya kita standar negara masing-masing gitu ya. IAS ya, International Accounting Standard, ada harmonisasi. Oke. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana cara prinsip pengukuran? Nah, jadi kalau kita mengukur itu gimana? Ya, jadi di sini ada tambahan ya. IFRS menyatakan dua prinsip pengukuran. Prinsip apa? Pertama adalah prinsip historical cost dan prinsip fair value. Nah, kalau sebelum 2010 fair value ini nggak ada, gitu ya. Tapi sejak berlakunya IFRS, fair value ini ada. Kenapa ada? Ya, paling utama ya IFRS itu lahir ya karena melindungi kepentingan investor kan. Jadi investor itu nggak mau rugi juga, ya. Artinya mereka investasi triliunan, ya ribuan triliun, masa hilang begitu aja karena apa ya? Karena kerugian. Ya, maka lahirlah standar, gitu ya. Lahirlah apa ya regulasi ya yang melindungi ya, maka ada namanya fair value principle. Jadi fair value principle di mana aset dan juga kewajiban harus dilaporkan dengan nilai wajar ya, fair value. Nilai wajar dalam hal ini adalah harga ya, di mana harga ya, harga jual atas aset dan juga penyajian kewajiban yang terkini yang diakui. Nah, kalau historical cost bagaimana? Ya, kalau historical cost disebut dengan cost principle, prinsip biaya. Jadi perusahaan itu akan mencatat aset dan juga biaya, ya, di mana through not only ya time the asset of purchase. Ya, jadi pengakuan nilai yang benar itu kapan? Pada saat nilai belinya. Jadi kalau misalkan tanah dibeli 2009, maka harga tanah yang diakui adalah harga perolehannya pada 2009, 90 juta 1 hektar misalnya. But also over time, asset is held ya. Nah, jadi nilai sekarangnya bagaimana? Ya, nilai sekarangnya kami berdasarkan pembukaan yang lalu, Pak, pada saat perolehan. Harganya 90 juta. Kalau mau nilai sekarang di appraise, ya di appraisal, ya namanya prinsip fair value ya. Jadi ada penilaian kembali. Makanya ada register MMPP gitu ya. Jadi sebenarnya kalian harus apa juga ya. MMPP itu bukan hanya sekedar ambil S2 aja. Kalau bisa ya ikut asosiasinya, gitu kan, MAPI ya, ikut asosiasinya MAPI. Kalau saya akuntan, saya punya asosiasi namanya IAPI. Kebetulan saya sudah akuntan publik, ya kan, maka saya sudah CPE, naungan organisasi saya bukan lagi IAI, tapi IAPI, Institut Akuntan IAI, Institut Akuntan Indonesia, dan juga IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, jadi udah dua. Ya, kalau kalian sebagai mahasiswa MMPP, tamatnya nanti harus punya payung juga ya, artinya ilmunya harus diterapin dong, gitu ya. Jadi jangan hanya gelar saja, ya kan? Ya bisa buka kantor konsultan jasa appraisal ya. Itu yang lagi populer. Makanya perusahaan-perusahaan jasa appraisal sekarang tumbuh. Kenapa? Ya karena IFRS mengharuskan ya nilai wajar, gitu kan. Kalau dulu bank ya kan menyalurkan kredit, ya mau pembiayaan ruko, gitu kan, itu nggak ada melibatkan appraisal kan, ditaksir sendiri oleh petugas bank. Tapi sekarang nggak bisa. Saya mau ngambil ruko harganya 2 miliar, maka pihak bank pencairannya dasarnya apa? Ya dasarnya dari appraisal, gitu kan. Artinya dinilai dulu ya kan oleh kantor jasa penilai. Nah, sebenarnya itu prospek, ya prospek kalau mau kita fokus saja ya buka kantor appraisal ya, itu cukup prospek. Tapi hati-hati juga ya, appraisal ini terutama untuk yang bersumber dari keuangan negara ya, itu hati-hati juga. Misalkan harga 1 meter tanah ya, kalau misalkan dibuat harganya 10 juta per meter, tempatnya di Deli Serdang ya kemahalan dong ya. Apalagi pengorbanannya pembayarannya dengan APBD bisa ditangkap itu. Nah, artinya harus benar-benar valid lah ya menyatakan kewajaran nilai aset.
Ya, kemudian juga selecting prinsip yang lainnya, relevan. Ya, relevan artinya yang disajikan di laporan keuangan itu sesuai dengan uh, capable of making. Ya, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Relevan, gitu kan, keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau nggak ada keadaan yang sebenarnya, ya maka dalam hal itu bukanlah prinsip akuntansi, gitu ya. Kemudian prinsip yang lainnya adalah faithful representation. Ya, faithful representation, kejujuran ya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan faktanya lah ya. Jadi jangan direndah-rendahkan, jangan ditinggi-tinggikan ya. Ya, sebentar ya, lagi azan di sini. Coba dibaca dulu. Ya, baiklah kita lanjutkan kembali ya. Jadi asumsi akuntansi yang lainnya apa? Asumsinya adalah monetary unit. Artinya apa? Akuntansi itu selalu dihitung dengan mata uang ya. Jadi tidak bisa barter. Satu ekor lembu ditukar dengan 5 ekor kambing. Tidak bisa ya. Tetapi satu ekor lembu dinilai dengan harga 18 juta rupiah. Berarti itu adalah monetary unit assumption. Kemudian asumsi lainnya adalah economic entity. Jadi ada pengakuan
entitas, ya, entitas ekonomi. Yayasan dianggap sebagai sebuah entitas ekonomi. Ya kan, perusahaan apalagi lembaga yatim piatu diakui sebagai entitas. Ya, jadi di situ dipisahkan antara aktivitas pemilik dengan manajemen, ya, atau juga aktivitas lainnya. Jadi dalam hal ini prinsipnya bisa berupa proprietorship, ya, artinya bisa berupa perusahaan perorangan, perusahaan keluarga. Partnership, perusahaan partner, misalnya kantor notaris, kantor pengacara, kantor akuntan, itu partnership. Kalau toko misalnya, ayah yang punya toko, anak yang kerja di toko. Proprietorship. Corporation, PT, di mana pemiliknya terdiri atas beberapa saham-saham, ya, yang dipisahkan dari kegiatan manajerial. Nah, kemudian kita lihat di sini prinsip akuntansi, ya. Nah, jadi dasar dari prinsip akuntansi di sini adalah aset sama dengan liability plus equity, gitu ya. Jadi aset itu apa? Jadi kalau asetnya 100, maka harus sama dengan. Izin Pak, putus-putus Pak. Oh, putus-putus ya. Aset, ya, sama dengan liability plus equity. Jadi aset 100 harus sama dengan, ya, harus sama dengan equity 100, walaupun liability 0. Atau aset 100 sama dengan liability 100. Ya kan, itu dia equity-nya 0. Gitu kan? Artinya apa? Aset 100 dari mana? Dari pinjaman bank. Berarti pinjaman bank cair dalam bentuk apa? Tanah atau gedung. Maka aset, gitu ya. Jadi prinsip akuntansi itu aset sama dengan liability plus equity. Atau, gitu ya. Atau apa? Liability itu sama dengan aset dikurang equity. Ya kan? Equity itu apa? Equity itu adalah aset dikurang liability. Nah, itu persamaannya. Ada yang perlu kita diskusikan di sini? Silakan. Cukup jelas? Baik, jelas ya. Equity itu apa sih? Equity itu adalah klaim kepemilikan, ya, atas total aset oleh pemilik. Itu artinya kalau misalnya perusahaan mau dilikuidasi, lantas apa sih hak pemegang saham terhadap perusahaan? Haknya adalah hak mengklaim ekuitas. Berarti lunasi dulu kewajiban dari mana? Dari aset yang ada. Aset dikurang liability maka sama dengan equity. Cukup jelas? Ini yang menjadi pijakan, ya, kalau kita menjurnal, ya, prinsip dasar akuntansi yang dianut di seluruh dunia. Belum ada berubah, ya. Aset sama dengan liability plus equity. Jadi bukan aset tambah liability tambah equity, enggak, bukan seperti itu, ya. Atau aset dikurang liability dikurang equity. Salah. Ya, salah. Harus seimbang. Jadi ada namanya neraca keseimbangan. Makanya dikatakan accounting equation, persamaan akuntansi. Nah, di sini ya. Ini harus kita pahami, terutama yang S1-nya di luar bidang S1 akuntansi. Nah, jadi pemahaman akuntansi titik awalnya di sini. Nah, jadi equity itu ya bisa meningkat karena apa? Bisa meningkat karena adanya laba, ya kan? Kalau misalkan artinya berasal dari pendapatan meningkat, ekuitas bakal meningkat. Pendapatan turun, ekuitas bakal turun, apalagi rugi. Nah, maka dalam hal ini equity itu harus dijaga kan, oleh pemegang saham. Ya, artinya di sini inilah equity menunjukkan nilai investasi yang ditanamkan para pemegang saham. Nah, jadi semuanya tertuang di equity. Modal si A, modal si B, modal si C, di mana? Di equity, lihat. Itu ya. Nah, jadi equity itu kalau bisa jangan negatif. Nah, itu ya, positif. Kalau dia negatif, ya berarti apa? Kewajibannya lebih besar daripada aset. Ya, berarti ekuitasnya negatif. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini apa ya? Berikutnya accounting information system. Nah, jadi dalam hal ini kita mengamati atau juga menganalisa transaksi lah ya. Jadi dalam menganalisa transaksi, pertama harus dikenali peristiwanya dulu satu ya. Kalau syaratnya kita menjurnal,
harus kita ketahui dulu peristiwa. Kalau nggak ada peristiwa berarti nggak memasuk kriteria sebagai sebuah transaksi, ya kan? Berarti fiktif. Nah, jadi harus ada peristiwanya. Hari ini peristiwanya ada penjualan, ya berarti itu peristiwa. Hari ini ada membeli bahan baku, berarti itu peristiwa, ya kan? Hari ini ada membeli komputer, itu peristiwa. Hari ini ada mendiskusikan produk, peristiwa atau enggak? Peristiwa, tapi nggak boleh dicatat karena nggak ada berdampak terhadap resource, sumber daya. Hari ini ada membayar, boleh nggak dicatat? Boleh, karena apa? Ini adalah peristiwa, ada pengorbanan berkurangnya sumber daya berupa berkurangnya kas. Maka yes dicatat. Ini no dicatat, ini yes dicatat. Nah, jadi ini ya syarat dari transaksi. Nah, jadi apa kriteria transaksi? Orang hukum pun udah sepakat ini. Apalagi orang akuntan ya, sepakat udah. Nah, inilah syaratnya. Jadi ada event, peristiwa. Orang hukum pun jaksa gitu kan. Jaksa kan ngusut gitu. Kalau ada nggak transaksinya? Kalau nggak ada, fiktif katanya. Nah, itu. Nah, jadi dalam analisa transaksi di sini, aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, jadi equity itu terbagi lagi, yaitu share capital, modal saham biasa, ditambah laba ditahan. Ya kan? Dikurang. Nah, laba ditahan itu dapat dari mana? Laba diperoleh dari revenue, ya pendapatan, dikurangi dengan beban, dikurangi dengan dividen. Nah, inilah namanya return earning, bagian dari equity. Nah, jadi kalau ditanya orang, coba jelaskan apa aja isi equity katanya. Nah, lalu langsung kita jawab. Ya, ordinary capital satu, yang kedua return earning. Return earning itu dari mana? Return earning itu pendapatan dikurangi dengan beban, dikurangi dengan dividen. Itulah RE, return earning. Oke, ada yang mau kita diskusikan di sini? Silakan. Sebelum melangkah ke transaksi. Baik, lanjutnya transaksinya seperti ini. Ya, Ray dan Barbara ya kan mendirikan sebuah perusahaan pengembangan aplikasi smartphone di mana berpusat di Amerika yang namanya adalah Softbit. Tanggal 1 September 2020 dia menginvestasikan 15.000 dolar ya kan dengan nilai seluruhnya di mana 15.000 itu sebagai saham biasa. Maka catatlah transaksi pendirian itu. Maka transaksinya diakui. Berarti apa yang bertambah? Aset, ya kan? Asetnya bertambah. Selain itu bertambah apa? Modalnya, modal Barbara. Modal Ray and Barbara. Namanya share capital. Seimbang kan? Seimbang. Aset bertambah 15.000 sama dengan equity 15.000. Ya. Kemudian membeli. Nah, masa udah mendirikan perusahaan, equipment-nya nggak ada kursi, kamu suruh duduk di lantai, kan nggak mungkin. Maka dalam hal ini ada pembelian peralatan ya dengan kas. Nah, pembelian peralatan dampaknya ke aset bagaimana? Pembelian peralatan berupa kursi misalnya, pakai uang kas, tunai belinya kan, berkuranglah uang kasnya 7.000, bertambahlah equipment-nya 7.000. Dampaknya ke liability dan equity bagaimana? Nggak ada, karena beli equipment-nya, beli peralatannya tunai. Ya, maka equity-nya tetap 15.000, yang berkurang uang kas, tapi di sisi lain bertambahnya equipment 7.000. Sama nggak? Harus dibuat ya sama dengannya. Aset sama dengan equity plus liability. Asetnya 15.000, ya liability plus equity-nya 15.000 juga. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang, salah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas? Kalau saya ngajar sambil ngopi. Kopi Arabica. Berikutnya, transaksi kedua. Softbit SA membeli headset.
Nah, jadi dia namanya juga perusahaan apa ya kan, perusahaan smartphone ya kan, dia beli headset ya, di mana dari Mobil Solution harganya 1.600. Ya, Mobil Solution itu ya mengirimkan tagihan untuk dibayar di bulan Oktober. Ya, ini sebenarnya apa ya, bahan material yang baru ini saya ambil, saya ajarkan. Artinya 2019, tapi ceritanya 2020 ya, dari apanya, dari buku textbook ya. Nah, transaksi ini maka akan di jurnal bagaimana ya, karena dalam hal ini adalah membeli headset, berarti headset itu sebagai apa bagi perusahaan ya? Headset itu adalah perlengkapan, suppliers ya. Ingat ya, berbeda antara suppliers dengan equipment. Nah, ini kalau orang awam menyatakan sama itu, tapi salah secara akuntansi. Beda ya. Suppliers dengan equipment itu berbeda. Bedanya di mana sih? Ya, kalau dia suppliers umurnya kurang dari setahun. Tapi kalau equipment umurnya lebih dari setahun. Nah, itu bedanya antara suppliers dengan equipment. Bahasa Indonesianya apa? Suppliers itu perlengkapan, equipment itu apa? Peralatan. Oke? Silakan, mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oh, izin Pak, Ya, makasih. Eh, Gini Pak Ismut, ya. eh, Tariswedi. kalau dalam dunia penilaian ini Pak, kalau eh, kita menganalisa ini mana yang sering kejadiannya Pak dalam dunia apresial misalnya ya, penilaian. Kalau kita menilai suatu entitas, kalau dilihat dari laporan neraca seperti ini, lebih condong kemana dia Pak, antara aset liability sama ekuitas ini Pak? Terima kasih Pak, itu aja. Ya, jadi kalau di dalam dunia appraisal gitu ya, yaitu ke validitan kewajarannya gitu ya. Nah, ini yang karena apa? Karena harga yang ditentukan itu harus sesuai gitu ya. Sesuai antara, kan ada yang berkepentingan ya. Kepentingannya pertama adalah si yang diberi kredit atau disebut dengan debitur ya kan. Lalu ada kreditur yang berkepentingan, lalu ada regulator berkepentingan, misalnya bank gitu ya kan. Bank itu berkepentingan dalam penyaluran kredit gitu ya. Tapi dalam penyaluran kredit itu kreditnya dimodali oleh penyertaan modal pemerintah misalnya. Ya kan? Penyertaan modal pemerintah ya, misalnya mendanai sebuah ruko gitu kan. Tapi rukonya dihargai terlalu tinggi gitu kan. Nah, maka dalam hal ini sementara NJOP, nilai jual objek pajaknya ya apa ya, harga harga satuan yang dinyatakan oleh penilai itu terlalu tinggi dibanding NJOP. Ya, maka bank harus mendanainya berdasarkan rekomendasi saran dari jasa penilai ya, menyebabkan terjadinya ya melewati harga gitu kan. Artinya jadi apa ya? Pihak yang dirugikan siapa di sini? Ya, pihak yang dirugikan adalah si pemberi, ya kan? Yaitu bank yang dirugikan. Karena apa ya? Karena appraisal salah nilai. Dia nilai harga tanahnya 5 juta per meter, sementara harga pasarnya 1 juta per meter. Ya, maka cairlah kredit. Harganya 5M. Ternyata macet, gitu ya. Ya, ternyata macet. Ya, sementara penyertaan itu bukan, itu dimodali dari 33 kabupaten kota kan, dari APBD kan penyertaan. Apalagi bank pemerintah, bank Mandiri, bank BCA, ya. Bank BCA enggak ya. Bank Mandiri, BNI, itu kan semuanya, kalau Bank BNI Mandiri penyertaannya penyertaan apa ya, negara ya, 51%, sisanya terdiri dari saham-saham. Apalagi didanai dari APBD. Ya itu tadi, yang paling penting adalah ya bagaimana harga pasar gitu ya dengan harga nilai yang dinilai itu mendekati sama ya, atau minimal di bawah ya, di bawah dari NJP. Itu saya yakin aman gitu ya. Artinya tidak boleh overprice ya. Lebih baik
sama atau juga underprice menurut saya ya, itu seperti itu. Karena itu tadi yang berkepentingan atas laporan ya atau hasil dari jasa penilaian adalah itu tadi ya, kesesuaian harga. Jadi hati-hati dalam menentukan kesesuaian harga ya Pak Riswendi ya. Nah itu ya bedanya antara suppliers dengan equipment tadi, berbeda ya. Baik, ada yang mau kita diskusikan lainnya? Silakan. Sebelum kita lanjut, yang lain. Nah, kemudian transaksi yang keempat, service perform cash. Ya, artinya di sini ada dapat jasa servis lah. Softbit menerima 1.200 dari pelanggan. Di mana 1.200 apa dampaknya? Ya, dampaknya adalah pendapatan meningkat ya. Jadi dengan meningkatnya pendapatan, maka uang kas bertambah. Ya, cash bertambah 1.200, ekuitas bertambah. Karena apa tadi? Ya, karena equity itu revenue dikurang expense dikurangi dividen ya. Dan nilai keseimbangannya ya 17.800 aset, liability plus equity-nya 17.800 karena jumlahnya 1.600 tambah 15.000 tambah 1.200, 17.800 ya. Cukup jelas di sini? Silakan kalau mau ada yang kita diskusikan. Karena ini dasarnya menjurnal ya. Silakan. Cukup jelas ya? Baik. Transaksi 4 jelas ya. Transaksi yang 5 ya membeli ya, kredit. Ya artinya mau masang iklan tapi kredit ke biru iklan. Nah, makanya Softbit menerima tagihan. Tagihannya 2.250 dari programming news ya. Jadi pemrograman iklan yang ditampilkan di website dan pembayarannya nanti ya later date. Ya, hitunglah transaksinya atau sajikanlah transaksinya. Berarti di sini pembayaran kredit. Nah, jadi kalau dia kredit berarti menimbulkan hutang ya. Dan utang. Jadi kalau di jurnal bagaimana? Ya beban iklan, ya beban iklan di debit, ya kreditnya utang misalnya. Ya advertising expense, ya advertising liabilities atau account liabilities. Nah, jadi timbullah utang, timbullah beban dalam hal ini ya. Jumlahnya sama asetnya 17.800 sama dengan liabilities timbul, maka liabilities-nya bertambah 1.850 ya kan, expense-nya bertambah. Ya kan, karena expense-nya bertambah, ekuitasnya berkurang. Jadi setiap timbulnya beban ya menimbulkan berkurangnya ekuitas. Baik, ada yang mau ditanyakan ini transaksi ini? Ya, kalau tidak ada lanjut. Ya, service perform cash credit. Nah, jadi di sini diterima uang kas. Ya, diterima uang kas Softbit ya. Dalam hal ini memberikan jasa nilainya 3.500 kepada pelanggan. Perusahaan menerima belum 3.500, belum penuh diterima. Perusahaan terimanya 1.500 dari pelanggan dan sisanya 2.000 sebagai piutang. Nah, ya piutang ingat ya. Maka dasarnya transaksinya gimana? Bertambah uang kas 1.500, bertambahnya piutang 2.000, bertambahnya pendapatan 3.500. Nah, jadi totalnya berapa? 21.300 aset, liability plus equity-nya berapa? 21.300. Cukup jelas dari ini transaksinya? Ya, cukup jelas ya. Transaksi yang ketujuh, pembayaran beban. Nah, jadi kalau dia beban, transaksi kemana itu larinya? Uang kas berarti bayar beban listrik. Ya, berarti bayar beban listrik pakai uang kas. Ya kan, pakai rekening. Kas berkurang 1.700, beban bertambah sebesar 1.700. Beban-beban ya, mulai dari rent expense, ya, kemudian juga sale wage bayar gaji, gitu kan. Kemudian juga beban utilitas. Beban utilitas ini seperti beban air, beban listrik ya. Cukup jelas, silakan.
Cukup jelas ya? Baik. Transaksi yang ke-8, pembayaran hutang. Nah, jadi utang dibayar, dampaknya bagaimana? Uang kas berkurang, karena bayar utang pakai uang kas, kan? Kecuali dibayarin orang. Nah, kalau dibayarin orang gimana? Ya, kalau dibayarin orang, oh saya bayar aja lah utang lu, katanya. Nah, berarti utangnya berkurang, ya artinya kalau dia utangnya berkurang, uang kasnya bagaimana ya? Ya dibayari orang ya. Uang liabilities-nya berkurang sebesar 200 ya. Uang kasnya bertambah ya 200 kalau dibayari orang utang ya. Karena dianggap uang masuk kan penerimaan lain ya kan? Berkurangnya utang. Ya, kemudian juga receipt of cash account. Ya, terima uang kas. Ya, jadi terima uang kas ya dari piutang ya, dari piutang yang beredar tadi kan ada berapa tadi ya? 2000 ya. Nah, dari 2000 itu dibayar 600, maka uang kas bertambah 200, piutangnya berkurang 600. Saldonya gimana? Saldo aset tetap 19.300, liabilities plus equity juga tetap 19.300. Nah, bayar dividen. Nah, bayar dividen gimana? Ya, bayar dividen berarti bayar cash gitu ya. Cash dividen namanya kan. Uang kas berkurang 1.200, dividen berkurang 1.300. Jadi saldonya 18.000, 18.000. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Jadi udah jelas ya perbedaan antara dividen dengan laba ditahan. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Baik. Nah, jadi kalau ditabulasi lah transaksi itu ya inilah dia. Ini transaksi pertama, ini transaksi kedua, ini transaksi ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 18.050. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di sini, mau didiskusikan silakan. Bapak Ibu. Baik. Nah, jadi di sini kuncinya adalah bahwasanya accounting equation itu 3 komponen ya, 3 aset, liability plus equity ya. Dan juga antara dua sisi itu haruslah sama. Oke. Kemudian juga share capital, ordinary capital dengan return earning itu kolomnya merupakan kolom yang menunjukkan perubahan ya, hak klaim atas aset ya oleh para pemangku kepentingan, oleh pemegang saham ya. Oke ya. Nah, jadi transaksinya inilah ya, kita contohkan. Ya. Firmery and Co ya itu adalah sebuah public accounting firm di Prancis. Ya, pada bulan Agustus ya menunjukkan transaksinya sebagai berikut. The company issue ordinary share 25.000 cash. Nah, apa dampaknya ke accounting equation? Yang pertama ini. Modal bertambah, Pak. Modal masuk. Ya, modal masuk dan 25.000. Ekuitas bertambah. Dan kas bertambah. Iya. Harus dua sisi, Pak ya. Sisi aset, sisi liability plus equity. Jadi tidak boleh artinya bisa aja sih satu sisi, tetapi yang pasti melibatkan dua sisi kalau seperti ini. Dia terbitkan saham, ya berarti punya modal ya, modal saham. Modal saham kan pakai uang, ya kan, bukan pakai kertas. Store, maka uang kasnya bertambah kan. Nah, maka jurnal sisinya bertambahlah cash 25.000 dan juga sama dengan ya equity. Nah, capital itu equity ya. Capital itu equity. Nah, jadi share capital namanya. Jadi equity itu terdiri dari share capital ditambah return earning. Itu dia. Yang kedua, the company purchase. Nah, 7.000 berupa office equipment on credit. Maka apa dampaknya ke perusahaan? Liabilitasnya Cash berkurang. Ya,
liabilitasnya bertambah, ya kan? Tambah 7.000, Pak. Ya, bertambah. Dan di sisi lain apa? Account payable bertambah 7.000. Ya, payable kan itu utang, ya kan? Bertambahlah 7.000. Di sisi lain, Liabilities bertambah juga 7.000. nah, liabilities itulah Equipment dia. bertambah, Pak. Aset Equipment bertambah Ya, 7.000. Equipment bertambah. bertambah. Equipment ya. Kursi bertambah tadi 7.000. Di sisi lain, utang dia bertambah. Equipment, Pak. Ya, karena dia beli kursinya kredit. Ya kan? Kredit ya. Equipment on credit katanya kan. Ya, berarti di transaksinya adalah equipment-nya bertambah. Ini dia 7.000. Ya, kemudian juga account payable 7.000. Nah, share capital nggak ada pengaruh. Equity nggak ada pengaruh. Nah, jadi hanya berpengaruh harus sama dia, aset 7.000, ya liability 7.000. Harus ada dua sisi. Boleh dia satu sisi, ya tetapi di sebelah sisi lainnya tidak terpengaruh. Yang ketiga, the company receive 8.000. Nah, jadi perusahaan menerima 8.000 dari setiap transaksinya. Nah, berarti dia apa ini? Asetnya nambah 8.000, Pak. Ya, berarti dapat pendapatan, ya kan? Iya, Dapat pendapatan 8.000. Di sisi lain bertambah apa? Cash. Ya, cash bertambah. Revenue. Uang cash bertambah. 8.000. Jadi, cash tambah 8.000. Kemudian dari sisi sama dengan, harus sama dengan ya. Harus sama dengan equity. Equity berupa revenue 8.000. Itu dia. Kemudian the company paid. Ya, perusahaan membayar 850 untuk sewa. Nah, maka apa dampaknya ke perusahaan? Cash berkurang 850. Ya. Biaya sewa berkurang 850. Ya. Jadi transaksinya cash-nya berkurang 850, ya di sisi lain harus sama dengan, nah ya, expense-nya berkurang atau dalam hal ini expense-nya timbul ya. Timbul berarti mengurangi ekuitas. Ya, jadi berkurang 850. Kemudian yang kelima, perusahaan membayar dividen sebesar 1.000 in cash to shareholder kepada pemegang saham. Maka apa dampaknya ke perusahaan? Asetnya berkurang 1.000, Pak. Cash berkurang Ya, uang kas 1.000. kan, bayar dividen itu kan pakai uang kas. Dividen berkurang Ya, 1.000. berkuranglah 1.000 dan di ekuitasnya berkurang 1.000 berupa gitu ya, dividen. Ya kan 1.000. Nah, jadi di sini inilah dia. Cash berkurang 1.000 dan juga dividen berkurang 1.000. Atau equity-nya berkurang 1.000. Maka harus namanya double accounting ya, garis dua. Kalau dia satu single accounting. Kalau dalam Excel kan gitu, masih ada ya. Kalau kita mau garis bawahi satu, single accounting katanya. Tapi kalau dua, double accounting. Ya, maka dalam hal ini 1.150 cash gitu ya. Equipment 7.000 ya. Liability plus equity 7.000, equity-nya 25.000, 8.000. Nah, jadi di sini 38.150, 38.150. Kalau dia double accounting berarti selesai ya, nggak ada transaksi lain. Tapi kalau single accounting masih ada transaksi lain. Itu bahasa accounting-nya ya. Ya, berikutnya laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu 5. Ya, jadi kalau ditanya orang, berapa sih laporan keuangan? Nah, Bapak Ibu sebagai appraisal itu kan nanti harus bilang, Pak, tolonglah sampaikan sama saya laporan keuangannya. Nah, jadi tanya, Pak, laporan keuangan yang mana, Pak? Katanya kan. Saya punya laporan gaji aja, katanya. Nah, laporan gaji itu bukan bagian dari laporan keuangan, gitu kan. Ya, pertama Bapak minta, yang pertama adalah income statement. Ya, income statement ini adalah yang menunjukkan pendapatan dan beban dalam satu periode. Ya, jadi income statement itu adalah laporan laba rugi bahasa Indonesianya ya. Laporan laba rugi. Jadi bukan laporan rugi laba. Kalau dulu ada nama istilahnya profit or loss statement gitu ya. Sebelum berlakunya IFRS namanya profit or loss statement. Tapi bahasa IFRS-nya adalah income statement. Nah, itulah menunjukkan akuntansi itu selalu prinsipnya prinsip apa ya? Mengakui ke depannya harus positif kita.
Ya, makanya dikatakan income statement. Kenapa enggak loss statement? Ya, kalau dia loss statement berarti kita ke depannya bicara pesimis, ya kan? Masa kita mau ke depannya bicara rugi? Ya nggak mau dong. Saya ke depannya kita harus optimis. Selalu inginkan laba, ya, pendapatan. Kalau nggak ada pendapatan, rugi dong. Gitu ya. Ya, selalu income statement di sini. Yang kedua, return earning statement. Return earning statement itu adalah laporan apa? Bahasa Indonesianya. Silakan. Laporan perubahan posisi modal, Pak. Ya, return earning statement adalah laporan perubahan laba ditahan. Ya, laporan perubahan laba ditahan ya. Jadi menunjukkan perubahan laba ditahan ya, return earning dari suatu periode khusus. Nah, yang ketiga, laporan keuangan itu adalah statement of financial position. Orang bilang apa namanya ini? Laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan. Orang dulu bilangnya apa? Neraca, Pak. Ya, neraca, ya kan? Itu neraca istilah dulu, ya. Artinya 10 tahun yang lalu, ya orang bilang neraca. Oh, neraca. Balance sheet, gitu ya. Ya, makanya di sini sometimes refer as balance sheets. Yang ketiga ya, yang keempat adalah statement of cash flow. Ya, statement of cash flow itu apa? Laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar, cash inflow dan cash outflow. Yang tersaji di mana? Di posisi cash. Di mana? Di statement of financial position. Nah, jadi di sini rincian dari cash yang ada di statement of financial position itu tersaji di statement of cash flow. Nanti metodenya ada dua, yaitu kan metode indirect, metode direct, gitu ya. Kemudian juga comprehensive income statement. Jadi comprehensive income statement, nah ini namanya ya sekarang ya. Jadi ada comprehensive income statement itu menunjukkan apa? Other comprehensive income item atau disebut orang akuntansi menyatakan OCII. Nah, jadi sekarang bahasanya OCII lagi populer ya. Kalau orang dulu bilang apa ini? Kalau dulu comprehensive income statement. Ya, kalau dulu Laporan perubahan ekuitas mungkin, Pak. Laporan laba rugi, Pak. Komprehensif. Ya, dia memang laporan laba rugi, tetap artinya sub bagian dari laba rugi ya. Bagian dari income statement gitu ya. Tapi namanya comprehensive income statement. Nah, itulah namanya dulu ada kejadian luar biasa ya kan. Extraordinary item. Ya kan, extraordinary item, kejadian luar biasa itu ada yang misalnya orang beli saham, ya gain, mendapatkan gain, maka gain itu ditampilkan di mana? Di comprehensive income. Ya, kemudian perusahaan dapat klaim asuransi, di mana disajikan? Di comprehensive income statement. Perusahaan mengalami kebakaran, kerugian disebabkan bukan karena operasi, tetapi karena kerugian kebakaran. Maka disajikan di mana nilai kerugiannya, loss-nya, di comprehensive income statement ya. Nah, jadi inilah dia penyajiannya, financial statement connection ya. Jadi yang pertama kalau kita nyusun laporan keuangan itu yang lahir duluan income statement ya. Jadi jangan terbalik, jangan statement of financial position duluan lahir, harus ya income statement dari accounting cycle-nya. Kenapa? Ya karena kita lahirkan dulu revenue, beban ya, itu harus kita catat. Mana catatan revenue, mana catatan beban, itu dulu lahir. Ya kalau kita pakai, kalau ada yang latar belakangnya SMEA atau SOS dulu, kan ada pelajaran akuntansi ya, pakai bukunya panjang-panjang kan. Nah itu yang dibuat setelah jurnal, itu kan siklus akuntansi terdiri dari pertama adanya transaksi, lalu dari adanya transaksi di jurnal, apakah jurnal umum atau jurnal khusus, kemudian posting ke buku besar, ya kan, general ledger, kemudian posting ke trial balance ya, kemudian adjustment, kemudian worksheet, dari worksheet jadi kemana? Ke income statement, bukan ke statement of financial position. Nah jadi laba rugi dulu, ya, laporan laba rugi dulu lahir,
Ya kan? Setelah itu ya baru kita bisa susun laporan laba ditahan. Ya baru kita susun laporan perubahan posisi keuangan. Baru bisa susun statement of cash flow. Ya, jadi sebenarnya unsur laporan keuangan kalau audit namanya ada lagi not financial statement, ya catatan atas laporan keuangan. Artinya yang menyertai ya. Kalau misalkan statement of financial position ini ada kas. Kas itu cash and bank misalnya ya. Cash and bank berapa di bank? Di bank Mandiri berapa? Di bank BCA berapa? Itu di not financial statement. Nah, itu ya, ingat bahwasanya statement financial connection itu berupa ini. Jadi financial statement itu, ya income statement itu isinya adalah net or loss, net income atau net loss pada akhirnya ya. Jadi strukturnya bagaimana? Revenue ya, expand. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, jadi income statement itu isinya itu ya, revenue dan expense. Hasilnya net income atau juga net loss. Kemudian return earning. Nah, laporan laba ditahan itu menunjukkan beginning return earning. Beginning return earning itu adalah laba ditahan awal. RA kata orang ya. R/A. Beginning. Ditambah net income. Atau dikurang net loss kalau rugi. Dapatlah laba ditahan akhir, return earning ending. Nah, itu ya. Ada yang mau didiskusikan di sini? Silakan. Makanya perusahaan itu selalu ya menargetkan laba, ya kan? Target bagian marketing itu harus selalu naik tiap tahun. Minimal sama pun jarang ya kalau marketing kan. Harus naik. Kenapa? Ya karena itu tadi, menjaga posisi return earning. Bagaimana laba ditahan itu naik? Kalau dia tidak naik, berarti tergeruslah modal pemegang saham. Ya. Beginning return. Ini. Kemudian statement of financial position. Ya, posisi keuangan atau neraca ya, orang bilang sekarang. Nah, dulu ya. Jadi di sini strukturnya liability itu terdiri dari not payable, account payable, salaries, wage payable. Jadi seluruh kewajiban-kewajiban masuk ke liabilities ya. Lalu statement of cash flow. Jadi statement of cash flow isinya ada berapa? Cash flow itu. Jadi cash flow itu ada isinya aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dari ketiga aktivitas ini, maka dapat diketahui posisi kas. Apakah naik atau turun dalam satu periode. Ditambah dengan kas di awal periode, maka dapatlah kas akhir periode. Kas akhir periode, atau disebut dengan cash amount the end of the period, sama jumlahnya dengan posisi cash di statement of financial position. Nah, ya, jadi itu hubungannya. Dan comprehensive income dalam hal ini, ya comprehensive income item ya are not part of net income ya, tidak merupakan bagian dari laba bersih, tetapi merupakan laporan yang dipisahkan ya, yang penting untuk dipisahkan. Jadi biasanya the statement immediately follow the income statement. Nah, jadi memang bagian dari laba rugi dia ya. Cuman sekarang IFRS itu minta menyajikannya terpisah, itu aja. Ya, kalau dulu di income statement itulah dia, atau dikatakan di pendapatan lain-lain, di beban lain-lain. Ya. Orang dulu bilang itu, pendapatan lain-lain dan beban lain-lain itu ada extraordinary item. Jadi IFRS alternatif menginginkan bahwasanya statement format penyajian dari income statement itu ya dalam hal ini disajikanlah yang namanya comprehensive income statement dalam bentuk single statement ya yang merefer dari statement of comprehensive income namanya. Nah ini laporan tersendiri ya sekarang. Kalau dulu dia menyatu di income statement. Itu IFRS inginkan.
Berikutnya, ya. Nah, di sini karir di bidang accounting ada public accounting. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang apa ya, basicnya S1 accounting, S2-nya S2-nya nggak perlu accounting sih. S1 lah accounting ya, bisa ambil CA ya, Chartered Accountant, kemudian juga ambil CPA, Certified Public Accountant. Kalau mau karir di bidang akuntansi. Tapi kalau S1-nya bukan bidang accounting, ya buat aja kantor jasa penilai appraisal ya. Ada Bapak Ibu yang buka appraisal di sini? KJPP ya, kantor jasa penilai. Ada yang buka? Ada Pak. Oh ada ya, Pak Suprapto ya? Iya Pak, Pak Ya. Prapto. Ini juga itu si apa Pak, Yosep. Oh Yosep, Pak Yosep ya. Banyak kliennya Pak? Lagi pandemi Pak. Iya itu dia. Cuman itu tadi, beberapa kantor appraisal ada juga saya diskusi, Pak Suprapto ya, itu mereka kadang kalau klien dari bidang kejaksaan pemerintah mereka selalu mengelak gitu ya Pak ya. Karena rawan juga digugat gitu kan. Iya Pak. Betul itu. Jadi memang hati-hati juga lah dalam menilai pasar ya. Itu memang harus ada dasar dan rujukannya yang kuat menurut saya. Harus kuat lah di sini. Ya betul Pak. Ya. Kemudian juga private accounting. Nah, jadi dia private accounting itu milih karirnya internal auditing, ya cost accounting, budgeting, ya accounting information system. Nah, cuman di sini accounting information system udah banyak diambil alih ini ya oleh orang informatika ya, tenaga bidang akuntansi. Sebenarnya itu ya accounting is programming. Ya, accountant is system analyze. Nah, jadi akuntan itu adalah orang analisa sistem. Ya, akuntan itu adalah orang perancang sistem. Ya, tetapi di situ dunia itu udah banyak diambil oleh orang informatika. Ya. Jadi yang nyusun laporan akuntansi itu bukan orang akuntan aja yang bisa sekarang. Ya, orang informatika udah banyak karena pakai bahasa pemrograman ya kan. Tapi orang pemrograman pun udah banyak juga yang pusing ini sekarang. Karena apa tadi? Karena apa ya? Aplikasi udah banyak yang in-house sekarang ya kan. In-house jadi orang nggak pusing-pusing lagi minta rancang sistem. Tinggal beli aja dari Google Play Store ya kan atau dari iOS ya kan udah dapat aplikasi-aplikasi yang lengkap kan. Tinggal bayar bulanan aja. Nah, jadi nggak perlu lagi rancangan sistem. Pusing juga itu orang programmer sekarang. Nah, kemudian juga governmental accounting, ya akuntan pemerintah, petugas pajak, ya kan, kemudian juga inspektorat, ya kan, dan sebagainya. Kemudian juga forensic accountant. Nah, forensic accounting di sini itulah ya BPK, ya kan, tenaga akuntan, ya, kemudian juga BPKP, ya dan sebagainya. Baik, itu aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau kita diskusikan dalam topik ini. Karena ini cuma satu SKS ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, satu SKS ya ringkas lah. 1 jam gitu. Pak Ada izin Bapak Ibu? Pak izin Pak. Ya Pak. Ya untuk mendownload materi di posisi mana ya Pak ya? Di apa Pak? Di material ya. Materialnya. Nah, di material. Nah, ini pun videonya, ini pun nantinya saya upload juga Pak di YouTube ya kan. Di YouTube nanti bisa diulang-ulang kembali kalau yang untuk apanya pembelajarannya. Jadi nanti saya setelah ini nanti 20 menit kemudian bisa lihat link pembelajarannya ya di Google Classroom. Jadi bahannya udah saya upload ini Pak. Iya. Tinggal download aja ya. Belum tahu downloadnya Pak, belum ini. Belum dapat ya Pak ya? Belum dapat ya, belum ini. Nah, coba saya apakan dulu. Ini kan, saya tunjukkan ya linknya ya. Iya Pak. Wah, lagi apa dia? Baiklah, nanti Pak ya, saya apakan aja. Saya
saya uploadkan kembali ya, saya tunjukkan lah ya, ini dia bahannya. Gitu ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, itu aja perkuliahan kita malam ini. Lebih dan kurang, ya mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan kita lanjutkan minggu depan ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.